Perusahaan pertahanan Jerman, Rheinmetall, disebut bakal kirim 100 unit kendaraan tempur infanteri Marder ke Ukraina. Perusahaan pertahanan Jerman, Rheinmetall, telah meminta persetujuan untuk mengekspor 100 kendaraan tempur infanteri tua Marder ke Ukraina. Sumber pertahanan mengatakan kepada Reuters pada hari Senin, dalam apa yang akan menjadi pengiriman senjata berat pertama dari Jerman ke Ukraina. Perusahaan sedang mencari lisensi ekspor untuk kendaraan dalam keadaan mereka saat ini, yang bertujuan untuk memulihkannya selama beberapa bulan mendatang sebelum mengirimkannya ke Ukraina. Kata sumber itu membenarkan sebuah laporan di surat kabar Welt am Sonntag. Langkah Rheinmetall diatur untuk memaksa Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk mengambil posisi yang jelas tentang apakah senjata berat dapat dikirim langsung dari Jerman ke Ukraina, karena kesepakatan Marder memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional yang diketuai oleh Kanselir Scholz. Seorang juru bicara Rheinmetall menolak berkomentar terkait hal ini, melansir Reuters 25 April. Kanselir Scholz menghadapi kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri karena keengganannya untuk mengirimkan senjata berat seperti tank dan howitzer untuk membantu Ukraina menangkis serangan Rusia. Terpisah pada kunjungan pertama mereka ke Ukraina sejak Rusia menginvasi 2 bulan lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken serta Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada hari Minggu menjanjikan bantuan militer tambahan ke Kiev termasuk senjata canggih. Diketahui permintaan senjata berat oleh Ukraina meningkat sejak Moskow mengalihkan ofensifnya ke wilayah timur Donbas, wilayah yang dianggap lebih cocok untuk pertempuran tank daripada daerah sekitar Kiev, di mana sebagian besar pertempuran telah terjadi sejauh ini. Adapun Moskow menggambarkan tindakannya di Ukraina yang sekarang memasuki bulan ketiga sebagai operasi militer khusus untuk melakukan demilitarisasi dan denazifikasi. Perusahaan pertahanan Jerman, Rheinmetall, telah meminta persetujuan untuk mengekspor 100 kendaraan tempur infanteri Marder ke Ukraina. Sebuah sumber pertahanan mengatakan ini akan menjadi pengiriman senjata berat pertama dari Jerman ke Ukraina. Perusahaan Rheinmetall sedang mencari lisensi ekspor untuk kendaraan tempur tersebut. Sebelum mengirimkannya ke Ukraina, langkah Rheinmetall memaksa Kanselir Olaf Scholz untuk mengambil posisi yang jelas tentang apakah senjata berat dapat dikirim langsung dari Jerman ke Ukraina, karena kesepakatan ekspor kendaraan tempur Marder memerlukan persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional yang dikepalai oleh Scholz. Seorang juru bicara Rheinmetall menolak berkomentar mengenai rencana ekspor tersebut. Scholz menghadapi kritik yang berkembang di dalam dan luar negeri karena keengganannya untuk mengirimkan senjata berat seperti tank dan howitzer ke Ukraina. Permintaan Ukraina untuk senjata berat telah meningkat sejak Moskow mengalihkan serangannya ke wilayah Donbas di Ukraina Timur. Pertempuran di wilayah timur dianggap lebih cocok menggunakan tank daripada daerah lainnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan sangat penting bagi Ukraina untuk mendapatkan lebih banyak senjata. Zelensky mengatakan, pasukan senjata berat penting bagi Ukraina untuk merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Segera setelah kami memiliki lebih banyak senjata, percayalah kami akan segera merebut kembali wilayah itu atau wilayah yang untuk sementara diduduki, ujar Zelensky. Para pejabat tinggi Amerika Serikat menjanjikan bantuan baru kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky senilai ratusan juta dolar. Tambahan bantuan ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ketika bertemu Zelensky di Kiev pada Ahad 24 April. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat telah menyetujui penjualan amunisi senilai 165 juta dolar AS bersama dengan pembiayaan militer asing senilai lebih dari 300 juta dolar AS. Ini akan menjadi pengiriman senjata berat pertama dari Jerman ke Ukraina. Amerika Serikat menjanjikan bantuan ketika Rusia meningkatkan serangan di wilayah Ukraina Timur. Ukraina menekan Barat untuk memberikan bantuan senjata yang lebih kuat agar dapat melawan kampanye Rusia di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Pasukan Moskow telah mengklaim kemenangan dan menduduki kota Mariupol. Sejak gagal merebut Kiev, Rusia bertujuan untuk mendapatkan kendali penuh atas Donbas yang merupakan jantung industri di Ukraina Timur. Rusia telah mengumpulkan kembali pasukan yang bertempur di sekitar Kiev dan di utara Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Ukraina telah menangkis banyak serangan dalam seminggu terakhir dan menimbulkan kerugian yang signifikan pada pasukan Rusia. Di selatan Donbas, tepatnya di kota pelabuhan strategis Mariupol, pasukan Ukraina terus bertahan melawan pasukan Rusia di pabrik baja Azovstal. Pasukan Ukraina menolak untuk menyerah kepada Rusia.
Mariupol telah mengalami pertempuran sengit sejak awal perang karena lokasinya di Laut Azov. Jatuhnya Mariupol akan membuat Ukraina kehilangan pelabuhan vital dan memungkinkan Moskow untuk membangun koridor darat ke semenanjung Crimea. Setelah Amerika dan NATO mengabaikan ancamannya agar tidak mempersenjatai Ukraina, Rusia melakukan uji coba peluncuran rudal nuklir terkuatnya, RS-28 Sarmat. NATO menamainya Setan II, Rabu 20 April 2022. Rudal balistik antar benua RS-28 Sarmat mempunyai jangkauan 18.000 km dengan kecepatan hipersonik 20 kali kecepatan suara, 7,1 km per detik dan membawa 10 hingga 15 hulu ledak nuklir. Rudal RS-28 Sarmat berbobot 208,1 ton, dibekali 10-15 hulu ledak nuklir seberat 10 ton. Mampu memusnahkan target seukuran Prancis atau Inggris plus Wales, berpotensi membunuh jutaan orang. Uji coba peluncuran RS-28 Sarmat berlangsung dari Kosmodrom Plesetsk, wilayah Arkhangelsk. Disaksikan langsung Presiden Rusia Vladimir Putin didampingi Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Kamera Panglima tertinggi persiapan untuk uji terbang pertama sistem rudal Sarmat di Kosmodrom, wilayah Arkhangelsk. Selesai, ujar Shoigu pada Putin. Hari ini pukul 15.12 waktu Moskow di Kosmodrom uji coba negara Plesetsk, wilayah Arkhangelsk. Sebuah rudal balistik antar benua berbasis Sarmat berhasil diluncurkan dari Silo, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Tugas peluncuran telah selesai sepenuhnya. Karakteristik desain telah dikonfirmasi. Pada semua tahap penerbangannya, hulu ledak pelatihan telah tiba di area tertentu di tempat pelatihan Kura, semenanjung Kamchatka. Tambah laporan itu. Putin mengatakan keberhasilan uji coba peluncuran Sarmat akan memberikan bahan pemikiran bagi mereka yang mengancam Rusia. Rudal baru ini memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti-rudal modern. Rudal ini tidak memiliki analog tandingan atau pembanding di dunia. Kementerian Pertahanan Rusia yang dikutip oleh kantor berita Interfax mengatakan pasukan rudal strategis Rusia yang ditempatkan di wilayah Krasnoyarsk sedang dipersiapkan untuk dipersenjatai dengan rudal baru Sarmat. Menanggapi uji coba rudal baru ini, Pentagon mengatakan langkah itu bukan ancaman bagi AS dan sekutunya. Sebab sebelumnya Moskow dengan benar memberitahu Washington tentang uji coba di bawah kewajiban perjanjian nuklirnya. Itu tidak mengejutkan, kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan. Rusia memang sudah berencana mengganti armada rudal ICBM R-36 yang sudah tua dengan rudal super berat yang mempunyai kecepatan hipersonik. RS-28 Sarmat pertama kali dikembangkan pada awal 2000-an. Pada 21 Juli 2011, Rusia menyelesaikan penelitian dan pengembangan ICBM Sarmat setelah memberikan kontrak produksi kepada Makeyev Design Bureau dan NPO MAS pada awal 2011. Prototipe awal rudal itu dibangun pada akhir 2015, dan 2 tahun kemudian Rusia melakukan uji peluncuran silo pertama Sarmat pada Desember 2017, yang dilaporkan mengidentifikasi kelemahan teknis dalam sistem peluncuran. 2 tes ejeksi silo lagi seharusnya berhasil pada Maret dan Mei 2018. Dengan pesanan 50 rudal RS-28 seharusnya mulai beroperasi pada 2018. Diperkirakan, resimen rudal ICBM Sarmat pertama dapat dioperasikan akhir 2022 di Uzur Krasnoyarsk, Rusia. Sebelumnya Rusia resmi mengirimkan surat pada Amerika Serikat sebagai ancaman konkret seusai AS dan NATO mengirim bantuan pada Ukraina. Rusia menuduh Amerika Serikat dan NATO sebagai pihak yang menjadi sumbu manasnya situasi Ukraina dan Rusia. Namun ancaman Rusia tersebut diabaikan NATO maupun Amerika. Terbaru negara NATO dan Eropa memberi senjata berat pada Ukraina berupa artileri berat, rudal anti pesawat, rudal anti kapal hingga separat part jet tempur sehingga angkatan udara Ukraina mengudara lagi. Senjata berat ini sangat dibutuhkan Ukraina setelah Rusia memulai fase kedua perang Putin atau perang Donbas. Hingga saat ini Rusia sudah menumpuk pasukannya, wilayah Donbas menjadi 82 batalion tactical groups. Sementara 22 BTG masih menjalani perbaikan di Belarus setelah dipukul dari Kiev.